Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan baik kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan contoh kasus sederhana konsolidasi pada materi mata kuliah AKL 1 secara spesifik pada konsolidasi kepemilikan penuh. Sebelum itu, mari saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Isra Nur Satullah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas AK19F. Oleh sebab itu, marilah kita secara langsung saja ke contoh soal kasusnya. Seperti yang terlihat di layar teman-teman, ini adalah contoh kasus sederhana materi konsolidasi kepemilikan penuh yang telah saya buat atau tersedia untuk kita membedahnya secara step per step secara bersama-sama. Seperti yang terlihat di layar, soalnya itu PT Induk membeli 100% PT Cabang. Saya mempermudah, saya ubah PT Induk dan PT Cabang sehingga dapat diketahui yang mana perusahaan utama dan perusahaan anak. Ini mempersederhanakan saja. Ini seperti di layar, ini adalah contoh perjurnalannya dan laporan-laporan keuangannya. Langsung saja kita ke soalnya. Pada tanggal kombinasi bisnis kas dan piutang, PT Cabang memiliki nilai wajar 100 juta. Persediaannya memiliki nilai wajar 400 juta dan bangunan dan peralatannya sebesar 140 juta. Diminta itu ada 3. Yang pertama jurnal eliminasinya, yang kedua itu kertas kerja laporannya, dan yang terakhir itu laporan posisi keuangannya atau neracanya. Langsung saja, sebelum kita ingin mengerjakan jurnal eliminasinya, terlebih dahulu kita harus mendapatkan selisihnya. Untuk mendapatkan selisihnya, jurnal itu sebagai berikut ini. Investasi sahamnya, kita melihat dari soalnya, yaitu sebesar 317 juta. 317 juta. Saham biasanya kita peroleh dari PT Cabang, saham biasa 190 juta. Saham laba 20 juta. Jadi kita tulis di sini 190 juta dan 20 juta. Dijumlahkan 190 juta tambah 20 juta menghasilkan 210 juta. Jika 100% tetap 210 juta. Jika dijumlahkan 317 juta kurang 210 juta, maka akan mendapatkan selisih yang sebesar 107 juta rupiah. Selanjutnya kita harus mencari selisih dari per jurnal ini atau kenaikan atau penurunannya antara nilai wajar dan nilai bukunya. Nilai buku kita dapat peroleh dari ini, ketiga akun ini. Di pada PT Cabang 90 juta, 400 juta, 30 juta. Nilai wajarnya kita dapat peroleh dari contoh soal, dari soalnya itu nilai wajar 100 juta, persediaannya 400 juta, 470 juta, 107 juta, dan peralatannya itu dengan soal 140 juta. Untuk mendapatkan selisih kenaikan atau penilaiannya, nilai wajar dikurangi nilai buku sehingga menghasilkan 110 juta. Begitu juga seterusnya, 407 juta dikurang 400 juta menghasilkan 7 juta, 142 kurang 130 menghasilkan 12 juta. Setelah kita mendapatkan selisihnya, kita bisa langsung beralih ke soal yang telah diminta, yaitu jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi pemilihan saham, yaitu jurnalnya itu adalah investasi pada PT Cabang pada kas. Investasinya itu berapa? Kita lihat investasinya 317 juta. Jadi kita tulis di debit 317 juta. Pada kas 317 juta karena PT Induk mengeluarkan uangnya, kasnya untuk berinvestasi ke PT Cabang. Lanjut ke eliminasi investasi. Pada eliminasi investasi, jurnalnya itu adalah
kita mencari saham, biasanya saldo labanya, selisih, dan investasi saham pada cabang. Mari kita secara satu persatu. Saham biasanya kita dapat peroleh dari di sini. Rp190 juta. Habis di sini dapat saldo labanya 20 juta. Selisihnya seperti kita tadi cari ini. Ini tadi sangat diperlukan untuk mencari selisih tersebut terlebih dahulu. Selisihnya 107 juta. Investasi sahamnya dari sini. Jadi 317 juta. Jika diakumulasikan atau dijumlahkan 190 juta tambah 20 juta tambah 107 juta, maka akan menghasilkan 317 juta, maka akan balance debit dan kreditnya. Selanjutnya ke kas yang dieliminasi, pengolahkasian selisih. Kita harus mencari dulu kas dan piutang usahanya. Kas dan piutang usahanya kita dapat peroleh dari sini. Tadi selisih per jumlahnya kita cari kenaikan atau penurunannya 10 juta. Persediaan 7 juta. Bangunan peralatannya 12 juta. Sehingga kita mendapatkan selisihnya itu seperti yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 107 juta. Jika selisihnya lebih besar, maka akan ada kelebihan, maka diperoleh goodwill. Untuk memperoleh goodwill yaitu dengan cara selisih kurang kas dan piutang kurang persediaan kurang penggunaan peralatan. Maksudnya 107 juta dikurang 10 kurang 7 kurang 12 menghasilkan goodwill sebesar 78. Jika dijumlahkan ini 10 sampai 78 juta, maka hasilnya 107 juta, maka balance. Untuk mengecek apakah kebalansan data telah benar, kita dapat mengeceknya dari 317 juta ini harus balance dengan investasi 11 juta. Jurnal pada pemilihan saham dari investasi harus balance, harus sama, jadi kita dapat ketahui bahwa ini persis benar eliminasinya. Pada kertas kerja eliminasi terdapat dua perusahaan yang berperang, itu PT Mas dan PT Premiumnya, harus dieliminasikan terlebih dahulu sehingga dapat konsolidasinya. Akun-akunnya ini kita peroleh sesuai dengan soalnya sebelah sini. Jumlah perjurnalnya sama dengan soal ini, langsung dieliminasinya. 10 juta ini didapat dari ini kas dan piutang usahanya. Sedangkan 7 juta ini pada persediaan didapat di sini. 12 juta bangunan peralatan didapat dari situ. Sedangkan 317 jutanya diperoleh dari investasi sahamnya. Jadi intinya itu sangat berhubungan antara jurnal eliminasi itu pada saat pengerjaan kertas kerja laporannya. 107 juta debit dan kreditnya pada selisih itu diperoleh dari eliminasi bagian B sama bagian C ini. Sedangkan goodwill-nya itu 78 juta debit diperoleh dari pada saat eliminasi selisih 78 juta. Sedangkan saham biasa dan saldo laba eliminasi pada debitnya diperoleh pada saat eliminasi investasi saham biasa dan saldo laba. Jadi sederhananya itu setiap jurnal eliminasi yang telah kita buat sebelumnya dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasinya.
Jadi pada konsolidasinya 230 juta diperoleh dari penjumlahan 130 tambah 90 tambah 10 juta. Dan seterusnya 160 juta pada persediaan, 520 juta pada bangunan, pada investasi PT cabang habis karena PT Emas pada debit 311 juta dan kredit eliminasinya 311 juta dan habis. Itu pula dengan selisihnya habis. Konsolidasinya dicatat 78 juta pada goodwill dan diperoleh debit pada eliminasi. Sehingga diperoleh jika dijumlahkan konsolidasi seluruh total aset memperoleh 1.437 juta rupiah. Selanjutnya pada utang usahanya jika dia jumlahkan PT Emas dan PT Emas, PT Induk. Ini PT cabang. Jika dijumlahkan PT Emas dan PT Induk dan PT cabang, konsolidasinya 250 juta pada saham biasa. Saldo labanya 177 juta. Sehingga memperoleh hasil 1.437 juta. Dapat dicek balance antara kedua total ini. Lanjut ke neraca konsolidasinya. Pada neraca konsolidasinya itu neracanya kas dan piutang usaha 230 juta, persediaan 607 juta. Ini diperoleh dari sini. 520 juta bangunan dan peralatan dimasukkan ke neraca. Goodwill-nya 38 juta dimasukkan ke neraca. Dijumlahkan 1.437 juta. Utang usahanya 310 juta. Utang jangka panjang 700 juta. Saham biasa 250 juta dimasukkan. Saldo laba 177 juta dimasukkan, dijumlah menjadi 1.430 juta. Sehingga keduanya itu balance. Ini adalah tentu sederhana penjelasan dari konsolidasi keunikan penuh. Itu yang saya dapat saya jelaskan. Terima kasih telah mengikuti penjelasan saya. Saya tutup dengan penutupan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.